Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Nikmat-nikmat Allah selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas kita. Nikmat-nikmat Allah selalu menaungi dalam setiap langkah kita. Kita syukuri nikmat Allah dengan kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penghambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini disebut Syahrud Du'a. Bulan dikabulkannya doa-doa. Bulan yang sangat istimewa. Allah telah menegaskan di dalam bulan Ramadan ini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan, aku akan penuhi permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka harus memenuhi kewajibannya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat itu, jadi pertama Allah menegaskan aku akan kabulkan ujibu da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa. Tetapi di akhir ayatnya, falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajibannya kepadaku. Apa kewajiban kita kepada Allah? Tentunya adalah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Kita selalu mengikrarkan di dalam setiap sholat kita, dalam bacaan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Salah satu di antara ibadah yang banyak artinya kita lakukan, yang tidak terikat waktu tertentu atau tempat tertentu, tidak lain adalah doa. Ibadah yang artinya banyak kita lakukan, yang tidak terikat dengan waktu dan juga tempat, yaitu kita berdoa. Baik dalam keadaan artinya kita sedang beraktivitas atau kita sedang, nah itu juga tidak lepas dengan yaitu berdoa. Kita merasa sudah banyak berdoa, tetapi terkadang kita merasakan bahwa doa kita belum dikabulkan. Nah, maka disinilah pentingnya kita juga memahami atau mengerti rahasia terkabulnya doa. Pertama yang harus kita pahami, prinsipnya Allah akan mengabulkan permohonan atau doa orang yang berdoa kepadanya. Ini yang prinsip. Ada beberapa gambaran di dalam Al-Quran bagaimana cara Allah mengabulkan doa kepada hamba-hambanya. Dan barangkali ini yang kemudian harus kita pahami, supaya kita pun bisa bersabar, menunggu,
keputusan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kapan dan seperti apa atau bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Pertama, terkadang Allah mengabulkan atau memberikan sesuatu kepada hambanya sebelum kita berdoa. Padahal kita belum meminta, tapi Allah sudah kabulkan. Kita tidak pernah meminta supaya kita punya mata yang berfungsi untuk bisa melihat. Kita tidak pernah meminta supaya kita punya telinga yang berfungsi untuk bisa mendengar. Kita tidak pernah berdoa minta supaya kita punya kaki yang kita bisa pergunakan untuk berjalan. Tetapi pada saat ketika kita terlahir ke dunia, ternyata organ tubuh kita ini sudah diberikan fungsi oleh Allah dan memberikan artinya secara manfaat secara langsung kepada kita. Mata kita normal, pendengaran kita normal, kedua kaki kita normal, dan organ-organ tubuh yang lainnya normal. Berarti Allah memberi kepada kita sesuatu sebelum kita meminta. Kalau analog di dalam Al-Quran, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Siti Maryam ini? Beliau seorang wanita yang solihah. Dari kecil beliau dijaga, dipelihara, dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan dikhidmahkan oleh ibunya, diserahkan untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Punya mihrab, artinya tempat ibadah khusus. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berhubungan dalam arti dengan lingkungan artinya dunia luar, kecuali di lingkungan rumah ibadah yaitu Baitul Maqdis. Allah telah takdirkan, Allah telah pilih, dan Allah akan memberikan kepada beliau dengan diutusnya Jibril alaihissalam datang kepadanya mengabarkan bahwa Allah telah memilih dan memberikan kabar gembira bahwa beliau akan mempunyai seorang anak. Pada saat ketika Jibril datang kepada Siti Maryam mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepadanya seorang anak, maka beliau pun merasa heran dan ketakutan. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak? Walam yamsasni basar, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan juga wanita yang jalan. Tapi karena memang ini sudah menjadi satu ketentuan dan ketetapan dari Allah, maka tidak bisa ditolak. Maka akhirnya Siti Maryam menerima, dan kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ini bentuk pemberian Allah yang tanpa diawali dengan permohonan. Kemudian ada tipe yang kedua, bagaimana pola Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Ada kalanya Allah memberikan sesuatu kepada hambanya ini setelah adanya permohonan atau doa. Ada situasi atau keadaan di mana yang sedang dirasakan, dan dalam kondisi dia merasa tidak punya kesanggupan dengan kemampuan yang dimiliki. Dia merasa artinya sudah tidak ada kekuatan lagi, tapi dia berkeyakinan ada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia berdoa. Nah, di sini dicontohkan di dalam Al-Qur'an bahwa bagaimana Allah mengabulkan doa yang sifatnya cash and carry, tunai. Bagaimana? Pada saat ketika Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kelaparan, yang dibutuhkan pada saat itu adalah air. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, wa idhistasqa Musa liqaumihi fakulna darib bi'asokal hajar. Dan ingatlah ketika Musa meminta siraman air. Wa idhistasqa Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Fakulna darib bi'asokal hajar, maka Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asrota ainan, lalu langsung memancarlah 12 mata air dari bongkahan batu. Nah, ini adalah sifatnya
ketika kita dalam keadaan benar-benar sedang membutuhkan, ketidakberdayaan kita untuk bisa memenuhi apa yang kita cari atau yang kita inginkan. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah kuasa untuk artinya menghadirkan atau memberikan sesuatu yang kita butuhkan, maka kekuatan doa. Kekuatan doa yang di situ menjadi artinya satu sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kehidupan kita yang kita alami, bentuk artinya seperti apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa, ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan masuk di ruang operasi. Semua keluarga yang hadir merapatkan dalam doanya. Tentunya dengan harapan proses operasinya berjalan lancar, penyakit bisa diangkat dan bisa disembuhkan. Pada saat ketika semua keluarga berdoa mengharapkan supaya proses operasinya lancar dan disembuhkan penyakitnya, dan setelah operasi kemudian apa yang diinginkan itu artinya bisa didapatkan, lancar operasinya, sembuh penyakitnya, dan tentunya itu adalah akan menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Nah, ini bentuk satu permohonan tapi kemudian langsung dikabulkan. Tetapi tentunya tidak semua ketika kita punya keinginan, ketika kita berdoa kepada Allah, tidak semuanya dalam konteks yang seperti ini. Pokoknya harus terkabul, harus. Nah, itu yang harus kita pahami supaya kita kemudian tidak berputus asa kalau seandainya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga pola bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Ada kalanya ketika kita sudah tidak fokus lagi dengan doa kita. Kita sudah lakukan doa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, bahkan sudah bertahun-tahun kita laksanakan, tapi apa yang kita harapkan, yang kita minta itu belum dikabulkan. Apakah tidak dikabulkan? Bahasa kita bukan tidak dikabulkan, bisa saja belum dikabulkan. Nah, yang ketiga, terkadang Allah akan mengabulkan doa di saat seseorang sudah dia tidak lagi fokus dengan doanya. Nah, ini bisa kita perhatikan bagaimana usaha dan ikhtiar yang dilakukan kalau kita kemudian kaitkan dengan kisah Siti Hajar dan putranya yaitu Ismail. Pada saat ketika Siti Hajar sedang membutuhkan air karena tidak ada lagi makanan bahkan air untuk bisa bertahan hidup. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Maka diletakkanlah Ismail di suatu tempat. Kemudian Siti Hajar berdiri, kemudian Siti Hajar berjalan, bahkan kemudian berlari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Dari Bukit Sofa memandang kejauhan di Bukit Marwah seakan-akan terlihat ada air. Padahal itu sekedar fata morgana. Dari Bukit Marwah melihat di Bukit Sofa seakan-akan di sana ada air. Dengan penuh kesungguhan memaksimalkan ikhtiar dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, bolak-balik sampai kemudian beliau merasa telah kehabisan tenaga dengan lemah dan guntai perjalanannya kembali untuk artinya ke tempat di mana beliau meletakkan bayi Ismail. Tanpa beliau sadari, tanpa beliau duga, sesuatu yang didapatkan yaitu air bukan didapatkan di puncak pencaharian beliau, bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah, tetapi justru ketika beliau sudah pasrah kembali ke tempat semula, disitulah kemudian keluar
sumber air yang kemudian dikenal dengan sumber air Zam-Zam. Beliau mendapatkan bukan di puncak pencarian, tapi justru di tingkat atau puncak kepasrahan. Nah, ini yang ketiga. Bisa juga dalam contoh Nabiullah Zakaria alaihissalam, pada saat beliau sangat menginginkan untuk mendapatkan keturunan, beliau berdoa, memohon kepada Allah. Salah satu doa yang sangat terkenal dan juga diabadikan di dalam Al-Quran, doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, maha mendengar segala permohonan. Nabi Zakaria tentunya bersungguh-sungguh di dalam doa beliau, memohon supaya diberikan keturunan. Tapi ternyata Allah belum takdirkan. Kemudian beliau mengganti dalam redaksi yang lain. Dalam doa yang lain, Rabbi habli, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, ini adalah redaksi dari doa Nabi Zakaria. Jadi memang menjadi sesuatu yang sifatnya sunatullah, bahwa seseorang itu membutuhkan teman, bahwa seseorang itu ingin, artinya ada penerus, yang kemudian ada generasi yaitu mempunyai anak atau keturunan. Sehingga sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria ketika usia semakin sepuh, semakin tua, Rabbi ya Tuhanku la tadarni, janganlah kau biarkan aku kesepian seorang diri. Jadi hal yang semacam ini barangkali akan dialami secara umum oleh setiap manusia. Bahwa yang ditakutkan oleh orang, yang ditakutkan oleh kita, yaitu kalau kita tidak punya keturunan, tidak punya generasi penerus kita. Nah, ternyata ini pun juga tidak secara otomatis langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria menyadari dan juga tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun doa belum dikabulkan, tapi tetap berhusnudzon kepada Allah. Sehingga pada saat waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, Nabi Zakaria sendiri tidak dalam kondisi yang sangat berharap. Pada saat ketika beliau sedang sholat, kemudian terdengar ada suara yang memanggil, suara Jibril, yang kemudian mengatakan bahwa Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan seorang anak. Kondisiku sudah sangat sepuh, kondisiku sudah sangat tua, sedangkan istriku pun juga mandul. Nah, artinya yang bersangkutan di situ secara fisik atau secara tabi'i, artinya tabiat kebiasaan, sudah nggak mungkin punya keturunan. Ternyata wa alayya hayyin, hal yang demikian bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Maka kemudian Allah berikan apa yang diminta oleh Nabi Zakaria pada saat ketika beliau sudah dalam kondisi yang pasrah. Yang juga harus kita pahami, ada momentum, ada waktu yang hanya Allah yang lebih tahu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, doa itu diibaratkan sebuah tanaman. Ada jenis tanaman yang di situ proses berbuahnya yaitu sangat lama. Nah, dalam satu kisah ada juga, ada seseorang yang sudah tua.
Orang yang tua ini sedang menanam sebuah pohon. Jenis pohon yang ditanam adalah pohon yang tumbuhnya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga proses tumbuhnya dan juga proses untuk berbuahnya tentunya sangat lama. Ada yang bertanya kepada kakek tua ini, kakek nanam pohon yang jenisnya itu lama untuk bisa berbuah. Nah, bisa jadi persepsi orang ini, orang yang sudah tua berarti sudah dekat. Bisa jadi di situ nggak sampai kemudian kakek itu artinya menjumpai. Kakek itu menjumpai masa untuk artinya berbuahnya dari tanaman yang dia tanam. Apa jawab kakek itu? Saya menanam. Kewajiban saya menanam. Apakah saya diberikan kesempatan untuk bisa artinya memanen dari artinya buah ini? Ataukah nanti saya tidak diberikan kesempatan, tapi saya menanam artinya dengan harapan kalau saya tidak artinya punya kesempatan untuk memanen dari tanaman ini, tetapi saya yakin ketika tanaman yang saya tanam ini artinya tumbuh, ketika tanaman yang saya tanam ini kemudian artinya berkembang, dan ketika tanaman yang saya tanam ini kemudian berbuah, kalau saya tidak sempat untuk artinya memetiknya, maka tanaman ini akan memberikan manfaat kepada anak dan keturunan saya atau anak cucu saya. Demikianlah doa juga demikian. Ada orang tua yang dia berdoa, isi dari kandungan doa itu adalah mendoakan untuk anak dan keturunannya. Bisa saja terkabulnya doa itu bukan pada masanya, tetapi terkabulnya doa itu yaitu pada masa generasi anak atau generasi cucu. Ini di dalam Al-Quran diajarkan, dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat ketika beliau menjemput istri dan anaknya, atau pada saat ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya, yaitu di Bakkah, di kota Makkah ini, di situ Nabi Ibrahim meninggalkan beberapa doa-doa. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pada saat ketika beliau menjalankan perintah Allah, membawa anak dan istrinya Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Di samping beliau berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kelanjutan dari doa, Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Tuhan kami, utuslah ke tengah-tengah mereka nanti seorang rasul, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yuzakkihim, dan akan membersihkan mereka tentunya dari kemusyrikan. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim, tetapi isi dari kandungan doa, ya Allah, utuslah ke tengah-tengah mereka nanti yaitu seorang rasul. Nah, perjalanan waktu, maka kemudian setelah hitungan 3.500 tahun, lahirlah atau dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di situ Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di kota Makkah. Dan di kota Makkah inilah awalnya yang di situ Nabi Ibrahim telah berdoa untuk kota Makkah agar supaya diutus ke tengah-tengah mereka, yaitu seorang Rasul. Maka hadirlah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi disinilah yang keempat ini polanya adalah ketika kita berdoa, mungkin Allah mengabulkan doa kita ini, kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Kita sudah berpulang ke rahmatullah. Tetapi isi doa itu akan kemudian dibukakan dan diberikan oleh Allah kepada anak keturunan kita. Berapa banyak kalau kita melihat orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, ternyata di situ kalau kemudian dilihat silsilah atau dari garis keturunannya, ternyata banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang kakeknya atau orang tuanya yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada istilahnya bahwa kita rugi. Tidak ada istilahnya kita itu rugi kalau berdoa. Sudah capek. Tuas berdoa, tapi nyatanya sampai hari ini, sampai sekarang belum ada buktinya, belum dikabulkan. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman, tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap berkeyakinan dan berhusnudzon kepada Allah. Karena prinsip dasarnya tadi bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, selama kita pun juga memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tipe yang kelima dalam masalah rahasia terkabulnya doa ini, nanti di akhirat ada ahli surga yang ketika sudah diberikan semua fasilitas dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, mereka merasa puas dengan apa yang telah didapatkan. Tapi kemudian ada sesuatu yang disodorkan kepadanya. Sesuatu yang disodorkan dan diberikan kepadanya, yang terlihat begitu indahnya. Sehingga ahli surga ini bertanya, ini apa? Nah, ternyata yang disodorkan ini adalah bagian dari doa-doa kita yang belum dikabulkan waktu di dunia, maka itu menjadi investasi yang akan juga diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Ahli surga ini mengatakan karena melihat begitu indahnya, seakan-akan dia itu kemudian mengatakan, kalau sekiranya doa-doa saya itu balasannya seperti ini, nah, seakan-akan saya tidak menginginkan doa saya dikabulkan waktu di dunia. Jadi karena begitu indahnya, dia sangat-sangat mengaguminya dengan apa yang diterima di hadapannya, yang sudah disodorkan kepadanya, seakan-akan kemudian dia mengatakan, yaitu kalau seandainya seperti ini balasan doa yang akan diberikan, maka saya cukup puas kalau doa itu artinya diberikan di akhirat. Tapi seperti itulah kita manusia. Pada saat ketika kita sedang membutuhkan, maunya kita itu bisa mendapatkan sesuatu itu dengan mudah dan cepat. Di sini kita disadarkan bahwa walaupun kita ini mempunyai satu pengalaman dalam kehidupan,
kita punya ilmu pengetahuan, kita pernah punya pengalaman untuk menyelesaikan suatu urusan, tetapi pada masanya seakan-akan pikiran kita ini tidak ada, artinya tidak dapat berpikir kembali. Ketika ada masalah seakan-akan kita punya pengalaman itu hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita manusia, walaupun kita punya potensi, punya ilmu, punya kemampuan, punya pengalaman, tapi tidak semua urusan dan persoalan yang datang kepada kita artinya bisa kita selesaikan dengan ilmu kita, bisa kita selesaikan dengan pengalaman kita, atau kita bisa selesaikan artinya dengan kemampuan, apa itu kita punya kekuasaan atau kita punya harta. Ternyata tidak semua urusan dan masalah akan bisa kita selesaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Disitulah menyadarkan pada diri kita bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kita diingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'a indallah. Kamu sekalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Jadi kita ini sangat membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kita, kita yang sangat butuh. Kita membutuhkan perlindungannya, kita membutuhkan artinya kasih sayangnya, rahmatnya, butuh ampunannya. Dan kita pun juga butuh ridhonya. Jadi di sini memang kita ini adalah hamba Allah, orang yang punya artinya keterbatasan, punya banyak kekurangan, tidak sanggup menyelesaikan urusan-urusan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyadari kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, dan kita juga meyakini ada satu kekuatan yang memang tempat bergantung kita, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar hidup dan mati kita. Maka disitulah dengan doa itu artinya berarti ada pengakuan, ada penghambaan, ada posisi yang kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa tidak butuh Allah. Jangan sampai kita merasa kita ini sudah cukup. Nah, ada beberapa hal dalam kehidupan kita ini yang bisa membuka jalan kemudahan dalam hidup kita, tapi ada juga beberapa hal yang kemudian membuka jalan kesulitan. Kemudahan dan kesulitan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pada dasarnya ingin menjalani hidup ini dengan kemudahan, dengan penuh kemudahan. Nah, di dalam surat Al-Lail, nah di situ paling ada 3 poin seseorang itu akan bisa diberikan kemudahan dalam hidup. Tapi ada 3 poin yang akan menjerat seseorang pada sesuatu yang akan menyulitkan dalam kehidupannya. Orang yang akan diberikan kemudahan, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita ingin dalam hidup ini artinya dibukakan dan diberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Nah, di sini Allah telah menyatakan, maka adapun fa amman a'ta, maka adapun orang-orang yang a'ta di sini adalah punya ghira, punya semangat untuk suka berbagi. Wattaqo, dan juga bertakwa. Wa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, dan juga meyakini bahwa ada balasan dari setiap kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan bentangkan yaitu jalan-jalan kemudahan.
Jadi kalau kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusan kita, tumbuhkan semangat untuk artinya yaitu suka berbagi. Berbagi di sini tentunya tidak hanya dibatasi yaitu berbagi dalam wujud materi. Berbagi itu jadi bisa saja, bisa kita berbagi dengan waktu, dengan tenaga atau kesempatan. Jadi apa yang kita miliki, ketika ada orang lain yang dia sedang membutuhkan dan kita artinya ada sesuatu yang bisa untuk artinya memenuhi itu, maka orang yang ringan untuk ketika dia mau berbagi kepada orang lain, ini termasuk salah satu jalan kemudahan. Wattaqo, dan bertakwa. Membiasakan artinya sifat takwa Allah. Apa takwa Allah? Dalam konsep yang paling artinya yang paling sederhana dan mendasar, bagaimana kita ini selalu mengingat apa yang menjadi kewajiban, kita berusaha untuk kita laksanakan, dan apa yang dilarang, kemudian kita berusaha untuk artinya meninggalkannya. Wasaddaqa bil husna, dan kemudian kita selalu artinya juga membenarkan bahwa setiap kebaikan pasti ada balasan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan kita kemudian mengharap balasan kebaikan itu dari orang yang telah kita artinya yang telah kita bantu. Tapi yakinlah ketika kita membantu artinya kita melakukan satu kebaikan di suatu tempat dan kepada seseorang, maka yakinlah Allah pun juga akan memberikan balasan kepada kita di saat artinya kita sedang membutuhkan. Nah, ini jalan kemudahan. Tapi kemudian ada jalan kesulitan. Ada jalan kesulitan. Nah, itu adalah pertama, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak hanya terhadap harta, tetapi juga pelit terhadap hal-hal yang lainnya, dan kemudian wastaghna, dan merasa dia tidak butuh. Jadi seakan-akan dia merasa superior, semuanya urusan bisa dia laksanakan, sehingga dia mengecilkan dan meremehkan orang lain. Nah, wakadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan dengan adanya balasan-balasan dari kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan bentangkan kepadanya jalan kesulitan. Jadi pada prinsipnya yang terakhir, kemudahan dan kesulitan itu terkadang sumbernya dari diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita selalu artinya menyempurnakan ikhtiar, selalu memperbaiki, dan selalu menumbuhkan semangat untuk berbuat baik, baik itu artinya kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, dan khususnya kita juga harus berbuat baik kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah yang harus kita jaga, apalagi dengan berkaitan dengan masalah doa, jaga jangan sampai kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kita harus selalu menjaga dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menyempurnakan ikhtiar, kemudian kita juga harus memaksimalkan artinya doa kita, sehingga kita memposisikan dan memantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.